kita lanjutkan dengan kuliah subuh dengan tema hukum bermadhab. Mengapa kita membicarakan masalah bermadhab? Umat Islam di Indonesia ini sejak awal mengikuti golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan pola kehidupan mereka dalam beragama mengikuti sistem bermadhab. Di dalam fikih kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i, di dalam akidah mengikuti mazhab Imam Asy'ari, dalam tasawuf mengikuti mazhab Imam Junaid al-Baghdadi. Ini dalam sistem keagamaan dulu seluruh umat Islam Indonesia sebelum Indonesia lahir seperti itu. Kemudian kira-kira lebih dari 150 tahun yang lalu 3 aliran berkembang di Indonesia. Yang pertama aliran Wahabi. Wahabi ini pertama kali masuk di Indonesia, yang menyebar itu di Padang, Sumatera Barat, tetangga dengan Riau. Wahabi. Dengan masuknya Wahabi, pecah peperangan yang namanya Perang Padri, perang saudara umat Islam, karena perbedaan mazhab. Karena Wahabi ini anti mazhab. Kemudian Syiah masuk ke Indonesia. Kalau Syiah ini masuknya bukan ke Sumatera, tapi yang tercatat itu di Surabaya, di Jakarta, daerah-daerah sekitar Jakarta, Surabaya. Itu Syiah. Lalu juga bermunculan aliran-aliran lokal. Syiah ini beda dengan Ahlus Sunnah. Mazhab fikihnya beda, mazhab akidahnya beda, dan sama-sama seperti Wahabi anti ajaran tasawuf. Lalu berkembang pula aliran lokal. Apa aliran lokal yang berkembang? Aliran kebatinan waktu itu. Kebatinan ini mengaku-ngaku ikut tasawuf, tapi mengajak tidak sholat. Tidak sholat, tidak puasa, dan tidak mengerjakan syariat Islam. Kalau ada azan di masjid, cukup ingat Allah, nyebut Allah, itu sudah sholat katanya. Ini kebatinan, ini dulu. Nah kemudian dulu awalnya 3 aliran yang berkembang di negeri kita. Sekarang sudah hampir 200 tahun. Kira-kira kalau 200 tahun yang lalu ada 3 orang, sekarang anak cucunya ada berapa? Kira-kira, gak bisa dihitung. Dulu aliran di luar Ahlus Sunnah ada 3, sekarang sudah bukan 3, mungkin ada 3.000 sekarang anak cucunya di Indonesia. Nah, kita mengapa Ahlus Sunnah ini dari dulu memang polanya dalam beragama mengikuti sistem bermadhab. Madhab itu artinya apa? Madhab itu artinya mazhaba ilaihil imam wakhtarahu minal ahkam. Hukum-hukum yang diambil dan dipilih oleh seorang imam. Misalnya Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i artinya hukum-hukum yang diambil dan dipilih oleh beliau. Karena hukum-hukum itu sebelumnya sudah ada, lalu kemudian beliau milih. Kita ini kalau sholat subuh mazhab Syafi'i baca kunut. Kalau mazhab di luar Syafi'i tidak baca kunut. Hanafi dan Hambali tidak baca kunut. Kalau Maliki dan Syafi'i baca kunut. Mengapa begitu? Sebelum 4 mazhab ini lahir, orang sholat subuh ada yang baca kunut, ada yang nggak baca kunut memang. Cuma kemudian dalam perjalanan Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat mazhab yang kuat, yang hadisnya kuat itu yang baca kunut. Kata Imam Hanafi dan Imam Hambali yang kuat yang nggak baca kunut. Akhirnya sama-sama milih. Satunya pilih yang baca kunut, satunya yang milih yang nggak baca kunut itu. Awalnya begitu. Maka terbangun yang namanya mazhab. Nah sekarang di negeri kita mazhab ini sudah tidak satu, tapi sudah yang berkembang ya Wahabi. Ada mazhab Wahabi yang versi mazhab Hambali, ada juga di Indonesia. Tapi Hambalinya versi Wahabi. Ada Wahabi yang anti mazhab, ada juga. Ada mazhab Syiah, ada juga.
ada yang condong ke mazhab Hanafi, sebagian jamaah tabligh, ada juga di negeri kita. Ada yang Syiah Zaidiyah, ada juga di mazhab kita. Ini macam-macam. Nah, ini di tengah perbedaan ya, di tengah konflik perbedaan antar mazhab ini, dalam menyikapi perbedaan mazhab ini macam-macam. Ada yang mengajak gimana kalau kita bersatu aja. Kan Ahlus Sunnah ini umat Islam, Wahabi Islam juga, Syiah Islam. Kenapa gak bersatu? Bersatu. Seandainya persatuan itu bisa ya bagus, tapi kan tidak mungkin bersatu. Mengapa tidak mungkin? Karena persatuan itu ya hanya basa-basi aja. Dan memang dalam sabda Rasulullah SAW, innahu may ya'ish ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapa yang hidup sepeninggalku akan melihat banyak perbedaan. Jadi Rasulullah ini sudah menubuatkan, sudah mengabarkan, setelah aku wafat banyak perbedaan. Kalau banyak perbedaan, maka bagaimana Rasulullah tidak memerintahkan kita bersatu? Tapi bagaimana? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Maka kamu wajib berpegangan dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Berpegangan dengan ajaranku dan ajaran khulafa'ur rasyidin. Nah, golongan yang berpegangan dengan ajaran Rasulullah dan ajaran khulafa'ur rasyidin ini disebut dengan golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, para ulama Ahlus Sunnah membicarakan Wahabi, membicarakan Syiah, membicarakan Islam Nusantara. Itu tujuannya apa? Menjaga umat Islam agar tetap berpegangan dengan sunnah Rasul dan sunnah Khulafaur Rasyidin, atau golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi tujuannya itu. Karena kadang ada yang protes pada saya, kiai ini ceramahnya kok perpecahan katanya. Padahal perpecahan sudah ada dan tidak bisa disatukan. Kita ini menguraikan, menjelaskan mana yang seharusnya kita ikuti. Mereka gak mau kok diajak pada kita juga gak mau. Maka kita jelaskan agar orang-orang Ahlus Sunnah tetap teguh, kokoh pendirian di dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan usaha persatuan ini hanya bisa kalau orang-orang di luar Ahlus Sunnah kembali ke dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau gak mau kembali ke Ahlus Sunnah gak bisa, gak terjadi persatuan. Itu gak terjadi. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana sebenarnya hukum bermadhab? Umat Islam ini kan dari dulu bermadhab. Hukumnya bagaimana? Yang pertama yang perlu kita tahu bahwa siapapun umat Islam itu wajib mengikuti hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Wajib itu yang pertama. Yang kedua, tapi tidak semua orang kan mampu mengambil hukum secara langsung dari Al-Quran dan hadis. Tidak semua orang punya kemampuan seperti itu. Maka dari sini yang ketiga, di dalam mengikuti Al-Quran dan hadis, umat Islam itu tidak boleh memahami sendiri, hasil pemahamannya sendiri. Tapi bagaimana? Harus mengikuti ijtihad para ulama. Dalam beragama kita itu wajib berguru, wajib punya guru. Gak boleh otodidak dalam agama. Dan gurunya harus punya guru, gurunya harus punya guru, gurunya harus punya guru. Dengan sanad yang muttasil, yang bersambung kepada ulama salaf dari para sahabat bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam mengikuti Al-Quran dan hadis, orang itu harus punya guru, dipahami sendiri tidak boleh. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kalian kepada ahli zikir. Ahli zikir ini maksudnya para ulama. Karena zikir ini maksudnya bukan orang ahli wiritan, bukan ya. Ahli zikir itu nama lain dari Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra. Orang yang ahli dalam bidang Al-Quran.
Artinya ahli zikir itu orang yang benar-benar mengerti terhadap kandungan Al-Quran. In kuntum la ta'lamun, apabila kalian tidak tahu. Karena di belakang ada kalimat la ta'lamun, kalau kalian tidak tahu. Oh, berarti yang ditanya ini ahli zikir yang tahu terhadap Al-Quran. Nah, ini artinya apa? Ketika kita tidak tahu persoalan hukum, Allah tidak memerintahkan kita cari sendiri dalam Al-Quran. Mengapa agak memerintahkan kita cari sendiri dalam Al-Quran? Kalau kita agak ngerti, cari gak jumpa, gak ketemu. Kalau tidak tahu, karenanya tanya pada yang tahu. Nanti orang yang tahu ini yang memberitahu. Ini namanya punya guru dalam agama. Kemudian di dalam hadis-hadis sabda baginda Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, "Man fassara al-Qur'an bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang menafsirkan Al-Qur'an dengan pendapatnya sendiri, maka bersiap-siaplah menempati tempat tinggalnya di neraka. Orang yang menafsirkan Al-Quran, yang menjelaskan isinya Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, diancam masuk neraka. Mengapa diancam masuk neraka? Karena dia gak punya guru. Jadi dalam agama ini harus punya guru, gak boleh dipahami sendiri. Bahkan di dalam hadis lain, man qala fil Quran bi ra'yihi fa asaba faqad akhta. Siapa yang berkata-kata, siapa yang berbicara tentang isi Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, lalu pendapatnya benar, maka dia benar-benar bersalah, artinya berdosa. Mengapa? Karena dia gak punya guru. Artinya apa? Dalam beragama kita itu wajib punya guru. Itu dalam beragama. Nah, hubungan murid dengan guru di dalam agama kita itu dijaga melalui sistem yang namanya bermadhab. Karenanya bermadhab itu bagi orang seperti kita hukumnya wajib. Yang tidak bermadhab itu orang-orang alim seperti Imam Syafi'i. Mengapa gak wajib? Karena beliau pendiri madhab. Kita ini ikut orang-orang yang tidak wajib bermadhab, Imam Syafi'i dan imam-imam yang lain. Itu bermadhab. Jadi wajib hukumnya bermadhab. Dan bermadhab ini sebenarnya enak. Mengapa bermadhab itu enak? Kita ini sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari itu bermadhab, tapi bukan urusan agama ya. Kalau kita ini gak bermadhab bahaya. Contoh misalnya, kita ini kalau sakit kepala pergi ke warung, ke toko, ke apotek, beli obat apa? Panadol apa Bodrek kalau orang Riau ini? Bodrek. Saudara tahu siapa yang bikin Bodrek? Gak tahu kan? Pabriknya di mana? Gak tahu. Terbuat dari apa saja? Gak tahu. Oh, ternyata diam-diam kita ikut mazhabnya Bodrek. Kalau kita ini misalnya gak bermazhab, sakit kepala, disuruh beli Bodrek, gak mau. Saya mau belajar dulu Bodrek ini terbuat dari apa. Lalu dia sekolah farmasi, tahu sekolah apa, ya gak sembuh sakitnya. Atau tanya sama dokter, sama ahli pengobatan, Pak, Bodrek ini terbuat dari apa? Oh, bahannya dari ini, komposisinya dari ini. Dia cari ke Pekanbaru, ternyata di Pekanbaru bahannya yang ada cuma satu. Lalu sisanya cari di Medan cuma satu, lalu ke Jakarta baru lengkap. Kira-kira sakit kepalanya sembuh apa tambah parah itu? Tambah parah, gak sembuh saudara. Ini kalau tidak bermadhab. Ternyata bermadhab itu enak. Atau misalnya kita ke Pekanbaru mau makan, ke Duri. Kalau di Duri ini masakan, kalau masakan Melayu itu apa namanya? Tempoyak ya. Ya masakan lah, masakan Minang atau masakan beda-beda. Atau kalau di sini sate, gulai, macam-macam. Kalau orang tidak bermadhab, kalau orang bermadhab misalnya ingin makan gulai, tinggal cari rumah makan yang ada gulainya.
pesan 1 porsi, makan ya enak, selesai, kenyang. Atau cari menu masakan lain, misalnya ayam bakar apa misalnya, kan ada di rumah makan di Pekanbaru, di Duri, tinggal pesan. Kalau kita tidak bermadzhab, misalnya ingin makanan apa, wah enggak, saya enggak beli, apa, saya anti mazhab. Lalu dia belajar, ini makanan terbuat dari apa, oh ini ayam, akhirnya cari ayam, sembelih sendiri. Padahal semua orang kan enggak mungkin, enggak pandai sembelih ayam itu. Bahkan ada orang selama hidupnya enggak pernah sembelih ayam, ada yang mulai lahir sampai sekarang enggak pernah nyembelih ayam, ada yang enggak pernah sembelih kambing, ada. Kalau setiap sembelih kambing dia nyuruh orang, ada yang begitu. Kalau dia agak bermadzhab, sembelih ayam nggak tahu, belajar dulu sembelih ayam. Setelah belajar sembelih ayam, belajar bumbu-bumbunya, cara memasak. Kira-kira orang belajaran begitu makanannya enak apa enggak? Enggak enak saudara, belajaran. Tapi kalau bermadzhab, tinggal datang ke rumah makan, pesan 1 porsi, kita makannya enak. Ini namanya bermadzhab. Artinya apa? Kehidupan bermadzhab itu memang enak dalam kehidupan sehari-hari, dan kita menjalaninya memang bermadzhab. Di dalam beragama kita wajib bermadzhab, gak bisa kalau tidak bermadzhab. Orang itu kalau tidak bermadzhab biasanya hatinya kasar, hatinya keras. Saya tahun kemarin bulan Maret diundang ke Jawa Tengah. Kebetulan waktu itu yang berkumpul itu ustadz-ustadz Wahabi. Ada alumni Yaman, alumni Saudi, alumni mana-mana, sekitar 50 orang. Mereka ngajak saya, minta saya berbicara perbedaan akidah Ahlus Sunnah dengan akidah Wahabi. Saya terangkan waktu itu perbedaan tentang sifat 20 dan tauhid 3 Wahabi. Saya terangkan mulai habis Jumat sampai maghrib, cuma istirahat sholat asar lalu dilanjutkan lagi sampai menjelang maghrib, istirahat makan waktu itu. Saya tanya sama mereka, tapi mereka sekarang sudah lembut-lembut, sudah meninggalkan ajaran Wahabi. 50 ustadz ini, apa kata mereka? Betul Kiai, kami dulu ketika tidak bermadzhab hati itu keras, hati itu kasar, hati itu keras. Buktinya keras, semua orang selain kelompok saya dianggap calon penghuni neraka, dan saya ini dan kawan-kawan satu-satunya calon penghuni surga waktu itu. Terus bagaimana? Dan kami menganggap amalan-amalan orang Ahlus Sunnah itu gak punya dalil, bid'ah. Akhirnya kami belajar fikih mazhab Syafi'i. Terus setelah belajar fikih mazhab Syafi'i, ternyata dalil-dalilnya lengkap. Dan ternyata setelah belajar mazhab Syafi'i, hati kami menjadi lembut, sudah tidak cingkrang lagi. Dia cerita, ada ustadz ya, mantan ustadz Wahabi kemarin bulan 11 jumpa, bulan 12 kemarin jumpa saya di Jawa Tengah awal-awal 12. cerita pada saya dulu ketika masih Wahabi tidak bermadzhab tuh capek Kiai. Kenapa? Karena pakaian harus sesuai dengan sunnah versi Wahabi. Gimana? Kami tiap hari pakaian 3 lapis, paling dalam celana cingkrang, lalu di luarnya sarung cingkrang pula, di luarnya jubah, jadi 3 lapis cingkrang. Olahraganya sepak bola. Bayangkan olahraga sepak bola pakaian 3 lapis kayak itu, kira-kira panasnya bagaimana? Dan belajarnya di Arab lagi. Arab tuh sangat panas. Tidak bermadzhab. Akhirnya bagaimana? Sekarang bermadzhab. Jadi bermadzhab itu ya memang keharusan bagi kita. Gak bisa orang tidak bermadzhab. Orang itu kalau tidak bermadzhab tidak bisa mendalam pengetahuannya dalam bidang ilmu fikih. Gak bisa.
Kalau mau mendalam, pertama harus menekuni satu mazhab, baru pindah ke mazhab-mazhab lain. Kalau nggak menekuni satu mazhab, semuanya dibaca kacau ilmunya, tidak sistematis, apalagi anti mazhab. Nah, kelompok anti mazhab ini, golongan yang anti mazhab ini biasanya membawa slogan kembali pada Quran dan hadis. Dan ini pelecehan, saudara. Ajakan kembali pada Quran dan hadis. Mengapa? Ini menganggap orang-orang di luar dia gak ikut Al-Quran dan hadis. Anggapannya kan begitu, ajak kembali. Sebenarnya dia yang gak ikut Al-Quran hadis. Buktinya dia ngajak kembali. Berarti kan gak ada. Nah, kalau kita ini memang orang yang bermazhab ini memang ada di dalam ruangan Al-Quran dan hadis. Karenanya gak ngajak kembali. Lah ngapain ngajak kembali? Kita ikut nih mah. Lah dia yang tidak ikut itu ngajak kembali. Dan orang ini kalau ngajak kembali, kalau yang ngajak itu tahu jalannya bisa sampai. Misalnya ngajak kita pergi ke Pekan, tahu jalannya bisa sampai. Tapi kalau yang ngajak gak tahu jalannya, kira-kira dibawa kemana itu? Ngajaknya ke Pekanbaru, bisa-bisa dibawa ke Dumai atau dibawa ke Rohil ya, atau dibawa ke Bukit Tinggi. Mengapa? Karena dia gak tahu jalan. Dan ini sering kawan-kawan yang anti mazhab ini cara berbicaranya pakai Al-Quran, tetapi Al-Quran disalahgunakan. Al-Quran itu dibikin untuk memperkuat ajarannya. Dan ini termasuk tata cara merobohkan ajaran Islam. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an berkata, Sayyidina Umar berjumpa dengan seorang ulama, Ziyad bin Hudair, muridnya. Sayyidina Umar bertanya, "Ya Ziyad, hal tadri may yahdimul Islam?" Ziyad, kamu tahu siapa yang akan merobohkan Islam? Kata Ziyad, "La adri ya Amirul Mukminin." Saya enggak tahu, hai Amirul Mukminin. Lalu kata Sayyidina Umar, "Yahdimul Islam salasun." Islam itu akan dirobohkan oleh 3 orang. Siapa? Yang pertama, zallatul alim, orang alim yang terpeleset. Ada orang alim terpeleset, Islam menjadi roboh. Mengapa? Karena kata ulama salaf, zallatul alim, zallatul alam. Terpelesetnya orang alim akan mengakibatkan dunia terpeleset. Karena orang-orang yang menjadi pengikut, pengagum, penggemarnya akan ikut terpeleset juga. Kalau orang alim yang terpeleset. Karenanya walaupun ada orang dipandang alim, kadang sudah mendapat gelar buya, dipanggil buya sama orang, ucapannya agak sama dengan ulama-ulama dulu, jangan diikuti. Mengapa? Khawatir dia lagi terpeleset. Karena alim itu kan supir kan, supir. Kamu kalau ikut mobil, mobilnya ngantuk, lalu waktu nyopir itu goyang-goyang ke kanan dan ke kiri. Kira-kira lah ini sopirnya ahli. Kira-kira memilih ikut apa turun aja kalau begitu? Saudara, pilih ikut apa turun? Turun. Berhenti Pak sopir. Loh saya ini ahli, ya tapi ngantuk. Takut terpeleset mobilnya, saya turun aja, pilih selamat. Itu namanya terpelesetnya orang alim. Yang kedua, yang merobohkan Islam, kata Sayyidina Umar, wajidalul munafik bil Quran. Orang munafik bersilat lidah pakai dalil Al-Quran. Dalilnya Al-Quran, tapi untuk merobohkan ajaran Islam. Dalilnya Al-Quran, tapi untuk membenarkan ajaran dia yang tidak benar. Ini orang munafik. Ini contohnya apa yang tidak bermadhab? Saya tahun 2009 diundang ke Denpasar, dialog dengan orang Wahabi. Wahabinya ini anti tahlil, dan Wahabi kan biasanya anti tahlil kan, nggak mau. Nah pas di forum apa kata dia? Ditanya, tahlil menurut bapak gimana? Tahlil hukumnya haram. Orang tahlilan baca zikir diharamkan. Kenapa orang tahlil? Kita ini kalau ada keluarga meninggal kan ada tahlil kan? Kenapa haram? Apa kata dia? Tahlil itu kan maunya banyak-banyakan zikir kan, biar zikirnya banyak. Itu gak baik.
Mengapa gak baik? Karena di dalam Al-Quran, ini Al-Quran yang mengharamkan tahlil katanya. Mana di Al-Quran yang mengharamkan tahlil? Kata dia, itu dalam surah Tabarak, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling bagus amalnya. Lah, dalam ayat ini yang menjadi spirit pada kita itu bagus-bagusan amal. Amal itu yang bagus, bukan banyak-banyakan amal. Nah, orang tahlil kan maunya banyak-banyakan zikir, itu gak bagus itu katanya. Saya bilang sama dia, loh Bapak ini apa gak salah fikir? Karena di dalam ayat ini kan spiritnya agar kita bagus-bagusan amal. Bagus itu kan lawan katanya jelek. Melakukan amal yang bagus berarti meninggalkan perbuatan yang jelek. Loh kok bisa Bapak ini bagus dilawankan dengan banyak? Ini namanya bagus dianggap lawannya banyak. Sejak kapan bagus itu kebalikannya banyak? Karena menurut semua orang bagus itu kebalikannya jelek. Kalau banyak kebalikannya sedikit. Kalau berzikir kepada Allah justru semakin banyak semakin bagus. Ini Bapak malah zikir kalau banyak malah tidak bagus. Dari mana ini? Di dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah sebanyak-banyaknya. Loh, berzikir ini oleh Al-Quran diperintahkan sebanyak-banyaknya. Berarti zikir semakin banyak semakin bagus. Bapak bilang banyak-banyak zikir tidak bagus katanya. Dari mana itu? Nah ini artinya apa? Orang nggak bermazhab seperti itu, saudara. Mereka memang dalilnya pakai Al-Quran, tapi berhubung gak bermazhab, dalilnya hasil olahan sendiri, gak sesuai dengan apa yang didalilkan. Karenanya kita di dalam beragama bermazhab. Kalau bermazhab, karena ulama-ulama mazhab ini alim-alim, ilmunya tidak diragukan lagi. Kita ini kalau bermazhab berarti kita ini mengikuti golongan yang insya Allah di sana banyak ulama-ulamanya yang alim-alim dan soleh-soleh, ilmunya gak nanggung. Kalau tidak bermazhab ya seperti barusan ini, antara dalil dengan apa yang didalilkan sangat tidak nyambung. Dan berzikir itu semakin banyak justru semakin bagus. Kalau zikirnya berkurang itu gak bagus. Makanya di dalam hadis sabda baginda Rasulullah SAW, laisa yatahassaru ahlul jannati fil jannah illa ala sa'atin yamurru 'alaiha fid dunya la yadhkurullaha fiha. Tidaklah penduduk surga itu menyesal setelah masuk surga kecuali karena satu masa yang dia lalui di dunia tanpa diisi zikir kepada Allah. Kita ini dalam 24 jam zikirnya berapa jam? Selain tidur lah, kalau tidur ya maklum. Selama kita bangun, ada berapa waktu yang kita tidak ingat pada Allah, itu nanti disesali. Tidak dibacakan zikir. Artinya apa? Zikir itu memang dianjurkan selama-lamanya, memang selama-lamanya, semakin banyak itu berzikir. Kalau kerja tidak dianjurkan selama-lamanya, kerja terus, mulai pagi sampai malam, sampai mau tidur kerja, bangun langsung urusan kerja. Gak dianjurkan kalau begitu. Kita ini hidup bukan untuk kerja, tetapi kita ini hidup diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Nah, beribadah yang baik, yang betul ya bermazhab itu. Kalau kita ini bermazhab insya Allah terjamin, terjaga. Dan di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, mazhab yang bertahan sampai sekarang ada 4. Ada mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Mengikuti salah satu mazhab ini. Dan mazhab yang diikuti oleh bangsa kita ini adalah mazhab Syafi'i. Kalau ada orang menyebarkan mazhab lain di negeri kita, itu gak boleh hukumnya.
karena akan menimbulkan perpecahan. Ulama-ulama dulu tidak mengizinkan di satu daerah yang sudah kokoh satu mazhab Ahlus Sunnah lalu diserbu dengan mazhab lain. Mengapa? Karena itu akan menimbulkan fitnah. Umat Islam terpecah belah. Kalau umat Islam terpecah belah, maka energi umat Islam habis masalah perpecahan itu. Akhirnya umat Islam mudah dikalahkan oleh musuh-musuhnya. Kita ini umat Islam di Indonesia mayoritas, tetapi terasa seperti minoritas. Mengapa? Karena kita pertama ya dipecah belah oleh mazhab-mazhab di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Kita tidak satu mazhab. Coba kita satu mazhab seperti masa-masa kesultanan dulu. Masa-masa kesultanan, nggak ada mazhab-mazhab lain. Insyaallah kita ini semakin kuat. Dan saya katakan memang nggak boleh menyebarkan mazhab lain di tengah-tengah satu mazhab Ahlus Sunnah yang sudah kokoh. Dulu pada masa guru-gurunya Imam Al-Ghazali di Baghdad ada seorang ulama bermazhab Hambali, namanya Al-Imam Abu Ya'la Al-Farra Al-Hambali. Orangnya alim. Suatu ketika Imam Abu Ya'la yang bermazhab Hambali ini didatangi oleh seorang anak muda. Ditanya oleh beliau, "Kamu perlu apa ke sini?" "Saya mau belajar sama tuan guru, menjadi pengikut tuan guru." Ditanya oleh beliau, "Kamu asalnya dari mana?" "Kami dari Persia tuan guru, dari negeri Asfarayin." "Orang-orang di daerah kamu mazhabnya apa?" "Di daerah kami mazhabnya Syafi'i tuan guru." "Loh, kalau orang-orang di sana Syafi'i, kamu kok mau ikut saya? Saya ini Hambali." "Saya ini kagum dengan tuan guru," katanya. "Saya suka sama tuan guru, tapi gak baik buat kamu. Kalau kamu pindah mazhab gak baik." "Mengapa?" "Kalau kamu pindah mazhab Hambali lalu pulang kampung, tetangganya Syafi'i semua, ilmu kamu akan cepat hilang. Kamu gak punya teman untuk mempelajari ilmu kamu. Yang kedua, kalau kamu pindah mazhab lalu pulang kampung, di kampungnya kamu beda mazhab dengan orang sekampung, kamu dimusuhi sama orang, itu terjadi perpecahan, dan itu gak boleh loh. Menimbulkan perpecahan di antara umat Islam itu gak boleh." "Guru, saya ini terlanjur kagum sama tuan guru." "Nggak apa-apa kamu kagum, nggak apa-apa. Kamu habis ini saya antarkan kepada ulama yang satu mazhab dengan kamu. Kamu kalau jumpa dengan beliau pasti lebih kagum pada dia daripada saya, karena semua orang di sini bilang beliau lebih alim dari saya." Akhirnya anak muda ini oleh Al-Imam Abu Ya'la diantarkan ke tempatnya Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi, pengarang kitab Al-Muhadzab. Dan Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi ini memang orangnya terkenal zuhud, terkenal wara', terkenal zuhud, terkenal paling alim. Kalau berdebat dengan orang gak pernah kalah itu. Akhirnya diantarkan. Nah, ini artinya apa? Ulama-ulama kita dulu yang di luar mazhab Syafi'i itu melarang menyebarkan mazhab lain di lingkungan mazhab Syafi'i. Mengapa? Agar tidak terjadi perpecahan di internal umat Islam. Dulu di Surabaya ya, banyak ulama kita di Indonesia ini belajarnya di Mekah. Dan ulama yang belajar di Mekah ini ada yang belajar kepada ulama mazhab Syafi'i. Kalau dulu ada Syekh Yasin Padang ya, Syekh Yasin Al-Fadani. Kemudian ada Syekh Abdul Qadir Al-Mandili di Mekah. Kemudian ada Syekh Ismail Al-Yamani, itu Syafi'i. Lalu ada juga ulama Maliki tapi muridnya Syafi'i semua. Siapa? As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Beliau ini mazhabnya Maliki, tapi pelajarannya saudara. Sekarang kan putranya Syed Ahmad. Karena murid-muridnya memang orang Indonesia semua. Indonesia ada sebagian Malaysia. Maka bagaimana? Yang diajarkan fikih Syafi'i, bukan Maliki. Dan beliau sholatnya Syafi'i, cuma mazhabnya Maliki. Ini aneh. Suatu ketika ada muridnya di Jawa Timur, namanya Kiai Ihya, minta izin kepada
gurunya Syed Muhammad Al-Maliki. Gimana guru? Buya, saya ini mau pindah mazhab. Mazhab apa? Agar seperti Buya ikut mazhab Maliki. Dilarang. Kamu jangan. Nanti kamu menimbulkan fitnah, terjadi perpecahan. Beda mazhab. Nah, ini artinya apa? Para ulama yang soleh, para ulama-ulama ahlus sunnah yang soleh sejak dulu memang melarang kita ini kalau tinggal di satu daerah sudah ikut satu mazhab lalu pindah mazhab, itu gak boleh. Jangankan mazhab ya, meninggalkan tradisi aja oleh para ulama gak boleh. Imam Syafi'i berkata, tarkul adah dzambun mustahdats, meninggalkan tradisi masyarakat itu akan dianggap sebagai dosa yang dibikin-bikin, disalahkan. Artinya gak dianjurkan oleh beliau. Atau di dalam kitab lain ulama berkata, la yambaghil khuruj min adatin nas illa fil haram. Tidak sebaiknya meninggalkan tradisi masyarakat selama tradisi tidak haram. Artinya apa? Tradisi aja oleh para ulama kita diwanti-wanti, diantisipasi, jangan tinggalkan. Mengapa? Karena berbeda dengan tradisi masyarakat. Kata pepatah Arab, tarkul adah adawah, meninggalkan tradisi akan menimbulkan permusuhan, dan permusuhan tidak boleh. Umat Islam itu harus rukun. Itu meninggalkan tradisi, apalagi menyebarkan mazhab lain yang menimbulkan perpecahan di internal umat Islam, itu tambah tidak boleh. Karenanya dari sini menjadi penting ya, jadi penting kita ini kalau punya anak masukkan ke lembaga-lembaga pondok pesantren yang satu mazhab dengan kita, yaitu mengajarkan mazhab Imam Syafi'i. Kalau di Rohil itu ada pondok apa namanya, Bidayatul Hidayah, pondok Bidayatul Hidayah yang dipimpin oleh siapa itu, besar pondoknya. Kalau di Duri ini Buya Yahya sudah mulai buka. Di mana tempatnya itu? Dekat sini ya. Kemudian saya sendiri di Pekanbaru itu merintis Pondok Al-Hujjah sudah setahun. Dan bisa kalau anak-anaknya belajar di sana, kita ajarkan kitab kuning. Karena orang belajar kitab bahasa Arab dan bermazhab itu hatinya lembut. Hatinya bisa menjadi lembut. Orang-orang Wahabi yang belajar fikih mazhab Syafi'i itu berubah. Padahal belajar aja menjadi lembut. Mengapa? Karena ini ilmunya orang-orang soleh. Ilmunya orang-orang soleh melembutkan. Kalau ajaran Wahabi itu bukan ilmunya orang-orang soleh, ilmunya orang-orang yang keras hatinya. Karenanya belajar ajaran Wahabi hati menjadi keras. Warisan dari gurunya, orang-orang yang berhati keras. Saya rasa ini yang perlu kita bicarakan pagi ini mengenai masalah hukum bermazhab. Mungkin saudara-saudara ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, persilahkan.